Pacul itu adalah ngipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair yang paling terkenal lagi dari Sunan Kalijogo, Lir Ilir. Ya, lir ilir jangan diartikan ilir-ilir kipas-kipas ya. Ya, itu carilah terjemahannya banyak. Ini teks yang sangat terbuka. Menurut saya canggihnya Sunan Kalijogo. Orang bisa menafsirkan kemanapun sesuai posisinya masing-masing tembang ini. Lir ilir itu kayak nggugah orang, ngelilir. Kalau bisa Jawa, ngelilir itu kan tangi. Lir ilir itu kayak tangio. Bangunlah, bangkitlah. Tandure wis sumilir, tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Segar sekali warnanya hijau, membahagiakan sekali, kayak bahagianya pengantin baru. Oh, itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Bangunlah, sekarang situasinya sudah mendukung. Nah, itu kan bisa kamu masukkan siapa saja. Kayak kamu, mahasiswa aktiflah, nulislah, fasilitasnya sekarang banyak, itu juga bisa. Pemimpin, ayo bangkit, ini sekarang apa-apa sudah mudah. Itu bisa, siapa saja bisa masuk ke situ. Lir ilir, tandune wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi, ayo kita bangkit. Sekarang situasinya sudah memungkinkan, fasilitasnya sudah lengkap nih. Terus cah angon penek no blimbing kui, lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuh dodot ira. Nah, ini cah angon itu juga bisa siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Kullukum ro'in, setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah cah angon. Paling tidak kamu sedang angon dirimu sendiri. Penek no blimbing kui, ibaratnya pakai blimbing ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang memang jumlahnya 5. Rukun Islam, Pancasila, banyak yang isinya 5. Bahkan sebelum ada Pancasila Indonesia itu kan ada di Jawa dulu Pancasilanya Buddha. Itu juga isinya mirip kayak Ten Commandment-nya, 10 perintah Tuhannya Musa, jangan membunuh, jangan bohong, dan macam-macam. Itu juga blimbing. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Meskipun licin harus kamu panjat. Meskipun susah, keutamaan-keutamaan itu harus kita panjat. Kanggo basuh dodot ira, untuk membersihkan, untuk mencuci baju kita. Ya, baju itu ibarat dari diri kita, untuk membersihkan diri kita. Wahai para pemimpin, termasuk pemimpin dirimu sendiri, naiklah, panjatlah blimbing itu, lakukanlah keutamaan-keutamaan itu, jalankan yang baik-baik itu meskipun susah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirimu, untuk membersihkan diri kita. Kenapa sih harus dibersihkan? Dodot ira kumitir bedah ing pinggir, dondongono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Ya, dodot itu baju ya. Tadi kita artikan diri. Bajumu itu kan dodot ira, itu robek pinggirnya. Dodot itu kalau Jawa mungkin lebih ke jarit. Orang Jawa itu kan meskipun laki-laki dulu kan bawahnya pakai jarit. Bajumu itu sekarang sedang sobek pinggirnya, ndak utuh, ya karena nafsu. Maka jahitlah, rawatlah biar bagus. Untuk apa? Untuk sebo mengko sore. Sebo itu
menghadap. Sebo kalau orang Jawa menghadap ke raja, menghadap ke orang yang dimuliakan, itu sebo. Untuk biar nggak malu kalau ketemu Tuhan, jahitlah bajumu, perbaiki dirimu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih jelas, masih terang mana benar mana salah, mumpung kesempatan itu datang, mumpung tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh maten anyar. Ayo melakukan suluk, memanjat belimbing meskipun lunyu. Dan terakhir ya surao surak hiyo. Ini surah itu disuruh bilang, sudah ya, sudah tak kasih tahu, ayo bilang iya, jangan bilang tidak. Karena ini memang tugas kita sebagai manusia. Surah, oh surah, iya, kalau ada perintah yang baik, iya kan, jangan ditidakkan, jangan didiskusikan kelamaan, nggak jalan-jalan. Ayo diiyakan aja terus dijalani. Yo surah, oh surah, yo. Ini teks yang terbuka bisa masuk kemana-mana dan pada siapa saja. Itu ilir. Ini nasihat Sunan Kalijogo pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga, sering disebut orang. Jadi urip iku nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau, sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae, tan wurung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini ndak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih, di pasar itu ada macam-macam. Yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae, kita ndak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning, ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah itu kan pasti pulang, kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang, ya kecuali minggat. Itu kan wong ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumati. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas, asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas, kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya ya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati,
tidak finish setelah kita mati, karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama, jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan, sama kayak Hamzah Fansuri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku, alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Nanti bajak laut. Itu. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu, yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Setelah Pak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya, itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya, karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya, modelnya melengkung ke atas gini. Ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti nggarap sawahnya orang lain. Sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak.
Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu, pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya, itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah ke pucuk. Yo kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah itu lugu. Itu kalau ndak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Ndak cuma memaknai tapi bikin alat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijaga. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang, nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah nyipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang nyipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obahing awak. Berusaha, jangan diam saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih, usaha tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul ya pacul aja, tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah itu Sunan Kalijaga.